Bab 1611 Kesedihan di kaki Gunung Wuzi. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Melihat wajah yang familiar namun menjijikkan itu, Ye Chen melangkah mundur. Dia tidak percaya bahwa Feng Xian, yang dipenggal olehnya 100 tahun yang lalu, masih hidup menunjukkan senyum ganas. Butuh waktu 100 tahun penuh untuk menyelesaikan Phoenix S Nirvana. Aku harus berterima kasih padamu karena mengizinkanku memiliki kekayaan yang menantang surga. Feng Xian berhenti dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Phoenix Nirvana. Tangan tua Ye Chen berbunyi klik, dan ada darah yang menetes dari antara tinjunya. Phoenix Nirvana, metode abadi tertinggi dari keluarga Phoenix. Dia tidak pernah berpikir, dia juga tidak akan berpikir, bahwa Feng Xian mengambil langkah antara hidup dan mati 100 tahun yang lalu. Dia hari ini, Taoisme, darah, asal-usul, dan harta ilahi, semuanya telah berubah, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teror dan kekuatannya membuat orang tercengang. Zhong Beisheng mungkin bukan lawannya di sini. Aku masih senang bertemu denganmu lagi, tapi keluargaku sangat merindukanmu. Feng Xian tersenyum, duduk dengan nyaman di singgasana, menatap Ye Chen dengan mata poenixnya. Senyumnya, dengan sentuhan keganasan, dengan sentuhan kesuraman, membuat orang ketakutan dan gemetar. Ye Chen terhuyung-huyung, mungkin karena suasana hatinya sangat berfluktuasi sehingga energi kematian yang melekat di sekujur tubuhnya menjadi lebih tebal. Feng Xian masih hidup tanpa diduga, orang-orang tertangkap basah, dan hatinya yang damai juga bergolak. Artinya, dia tidak menagih hutang 100 tahun yang lalu. Baru hari ini dia benar-benar mengerti bahwa dia adalah orang yang mewarisi takdir langit dan bumi, dan akan selalu ada seseorang yang menyelamatkannya di saat krisis, dan bahkan jika dia meninggal, dia masih bisa menjadi nirwana. Bukankah itu sangat tidak berdaya? Feng Xian memegang dagunya dengan satu tangan, tersenyum main-main, memperlihatkan wajah jahatnya. Ye Chen terdiam, ekspresinya pucat dan tidak berdarah. Dia memang tidak berdaya, sangat tidak berdaya. Pada saat ini, tidak masalah jika dia diizinkan keluar, bagaimana dia bisa bertarung melawan Phoenix Immortal setelah Nirvana di Yuan Realm. Jangan khawatir, ada sesuatu yang lebih tidak berdaya untukmu. Feng Xian melirik bangau Raja Abadi di gunung yang dipaku. Bitcah, ini semacam duel. Immortal King Crane mengutuk. Oh, kenapa kamu berbicara gitu kasar? Feng Xian tersenyum mempesona, itu membuatku takut. Sial, melihatmu, itu sangat menjijikkan. Kakak Jinwu, dia memarahiku, kamu. Keluarga budak. Feng Xian menoleh dan menatap pangeran kedua dari klan Gagak Emas dengan wajah sedih tersenyum mempesona. Jangan khawatir, saudari Xianer, aku pasti akan membiarkanmu bersenang-senang. Pangeran kedua Jinwu tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi putih, sepasang mata emas, haus darah dan tirani. Saat dia berbicara, dia membengkokkan busurnya dan memasang panah, mengarah ke bangau Raja Abadi, dan panah itu menembus langit seperti seberkas cahaya. Menarik. Para pangeran lainnya dan anak-anak dari sekte besar semuanya tersenyum, dan mengikutinya, menggambar busur dan anak panah. Gambarnya berdarah, satu demi satu panah pembunuh, seperti serangkaian sinar redup ditembakkan ke bangau Raja Abadi satu demi satu. Ye Chen, apakah hatimu sakit? Mata Phoenix Feng Xian berkilat, dan dia sepertinya bisa melihat Ye Chen berjuang dengan gila-gilaan melintasi gunung. Pemandangan itu membuatnya gila karena kegembiraan. Kamu perlu tahu bahwa kematiannya adalah segalanya. Karena kamu, Kitua, jangan dengarkan omong kosongnya, saudaraku, aku masih orang baik setelah 18 tahun. Immortal King Crane meraung, tubuhnya penuh dengan panah pembunuh, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia juga pria yang tangguh. Sangat baik. Pangeran kedua Jinwu dan yang lainnya mencibir, membungkukkan busur mereka dan memasang panah lagi, dan menembakkan cahaya ilahi. Ah! Ye Chen meraung dengan marah, dengan sepasang mata mendung, darah merah akan berdarah, meronta-ronta dengan gila-gilaan, rantai besinya bergetar, tapi dia tidak bisa meninggalkan altar pada akhirnya. Apa yang salah ini? Gerakan Susi terlalu keras,
yang menarik banyak biksu, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya. Ya Tuhan, apakah itu Feng Xian? Kenapa kamu masih hidup? Itu tidak mungkin. 100 tahun yang lalu, aku melihatnya mati dengan mataku sendiri. Terdengar suara keheranan yang tak henti-hentinya. Itu seharusnya nirvana dari klan Phoenix. Seorang biksu senior memiliki mata yang dalam, dan sepertinya telah melihat petunjuknya. Orang yang dipaku seharusnya bangau Raja Abadi dari wilayah selatan, saudara laki-laki Ye Chen, itu benar-benar menyedihkan. Melihat saudaraku ditembak mati oleh panah dengan mataku sendiri, aku tidak tahu betapa hancurnya tubuh suci itu. Terlalu banyak orang yang menghela nafas berduka untuk Immortal King Crane dan Ye Chen. Di antara diskusi, tawa bangau Raja Abadi padam. Memalingkan muka, Gunung Wuzi diwarnai merah oleh darahnya, hanya dengan melihatnya saja sudah mengejutkan. Bangau Raja Abadi mati, dan kepalanya yang tampan akhirnya digantung. Sebelum meninggal, dia tersenyum pada Ye Chen. Tubuh Ye Chen menjadi kaku, dan dia menatap kosong ke arah Raja Bangau Peri yang berdarah, matanya penuh dengan darah dan air mata. Di luar gunung, tertawa terbahak-bahak, sesat dan merajalela. Siapapun yang berhubungan dengannya, terlepas dari biksu atau orang biasa, akan mati. Feng Xian pergi, tapi tawa bergema di langit, dengan dingin dan keagungan tertinggi. Ini akan menjadi perburuan besar yang sangat menarik. Banyak pangeran dan pendeta agung juga berbalik, semuanya tampak seperti setan, tertawa dengan ganas dan menakutkan. Ini bahkan lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Para biksu di sekitar menghela nafas, saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah dibantai. Ye Chen telah ditekan kali ini, dan dia tidak akan pernah lepas dari hutang darah. The Immortal King Crane mati dengan menyedihkan. Biarkan dia mengumpulkan mayatnya. Seorang biksu yang baik hati berbisik. Bawa dia, dan kamu akan dipaku di saat berikutnya. Semua biksu di sekitar melirik pria itu. Ayo pergi. Para biksu yang lebih tua berbalik lebih dulu, dan para penonton menghela nafas dan pergi ke segala arah. Sebelum berangkat, mereka tetap tidak lupa untuk melihat Raja Bangau yang berdarah itu. Meski tidak tahan, mereka tidak berani ikut campur. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung orang-orang itu. Malam datang dengan tenang, berlumuran darah. Di dasar Gunung Wuzi, Ye Chen duduk dengan tenang, seperti patung batu, tidak bergerak, dikelilingi oleh udara mati yang tebal. Dia tidak menggeram lagi. Kesunyian itu menakutkan. Matanya yang redup dipenuhi dengan air mata berlumpur, yang telah mengaburkan pandangannya. Bangau Raja Peri masih terpaku di gunung. Tubuhnya ditutupi bulu panah, dan helai darah masih mengalir keluar dari tubuhnya. Karena kematiannya, banyak orang datang ke Gunung Wuzi lagi, menonton dari jauh, tidak berani mendekat, hanya diam-diam menghela nafas. Di tengah malam, sosok 6 alam datang bergandengan tangan. Itu adalah putra Dewa Yuhua, putra Dewa Changling dan putra Dewa Taiking. Di tangan mereka semua memegang rantai besi dingin. Di sisi lain rantai besi itu ada seorang pria dengan rambut acak-acakan, seperti terpidana mati, dengan rambut acak-acakan dan darah di sekujur tubuhnya. Ye Chen, lihat apakah ada orang dari keluargamu. Keenam orang itu berhenti, masing-masing tersenyum, bercanda, dan melemparkan pria yang dirantai itu ke depan gunung. Ye Chen mengangkat matanya, dan melalui gunung, dia melihat orang-orang itu dirantai dengan rantai besi. Semuanya sangat sengsara. Dia tidak mengenal orang-orang itu, dia tidak terhubung dengan mereka. Mengapa kamu menangkap kami? Orang-orang yang dirantai semuanya meraung, menangis penuh kesedihan. Tidak ada alasan. Dewa Hukuman mengangkat bahu dengan santai, itu hanya kesalahan. Semua orang disebut Ye Chen. Ah, orang yang ditangkap meraung lagi, penuh kesedihan dan kemarahan. Ini pemerkosaan. Di dunia di mana yang lemah dihormati, mereka semua pantas diintimidasi. Berisik. Changling Senzi mendengus dingin, dan segera mengayunkan pedangnya, dan orang yang ditangkap itu berubah menjadi kabut darah di tempat. Yo, ini masih pagi. Orang lain datang, itu adalah putra Dewa Bulan Matahari, dan beberapa orang ditangkap, tapi mereka semua adalah biksu dan wanita, dan pakaian mereka acak-acakan.
Terlihat bahwa para wanita itu pernah dihina sebelumnya, dan air mata penghinaan menutupi pipi mereka. Ye Chen menyaksikan dengan tenang. Di antara para wanita yang ditangkap itu, tidak ada reinkarnasi, tapi semuanya sengsara. Mereka semua mengagumi Ye Chen. Putra matahari dan bulan telah jatuh, dan melemparkan wanita yang ditangkap itu ke depan gunung. Sek-sek-sek itu benar-benar membuat orang sedih. Misty Palace Gatsi mendecakkan lidahnya dan tersenyum sinis. Sayang sekali untuk membunuhnya. Yu Hua Senzi memutar lehernya dengan nyaman, matanya penuh cabul dan cahaya jahat. Di bawah gunung 5 jari itu pasti sangat romantis. Putra kota tertinggi telah menerkamnya seperti binatang buas. Putra dewa lainnya juga menunjukkan keganasan mereka, masing-masing dari mereka seperti serigala lapar, mencari seseorang secara individu, melampiaskan hasrat hewani mereka yang brutal. Wanita itu tiba-tiba mendesis disertai air mata penghinaan. Kekasihnya ada di dalam, teriak terus berteriak. Ye Chen, kamu masih suka gambar ini? Bunuh aku. Keluar dan bunuh aku. Hahaha. Ketujuh anak dewa semuanya seperti orang mesum. Anjing gila, keduanya ganas dan ganas, adalah iblis di malam hari. Tata Gata, apakah ini welas asihmu? Di dasar gunung yang gelap, suara Ye Chen serak, penuh kesedihan dan kemarahan terhadap Buddha datang dari jiwa. Bab 1612 Panggilan dari Langit Berbintang. Langit berbintang yang cerah sangat luas dan dalam. Langit berbintang di malam hari sepi dan sunyi, tanpa suara. Namun, keheningan ini dipecahkan oleh semburan poni. Melihat jauh, itu satu demi satu kereta kuno, datang dari kedalaman langit berbintang, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Di setiap kereta, ada bendera pertempuran, dan di setiap bendera pertempuran, ada 4 kata, Pengadilan Surgawi Chu Agung. Di atas kereta kuno, seorang pemuda berdiri tegak, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, dan auranya luar biasa. Dia adalah Xie Yun, mengenakan baju besi dan membawa pedang dewa. Di sampingnya adalah Nian Wei dan Xiao Ying, juga mengenakan baju perang, tampak heroik menatap langit berbintang. Di belakang mereka, di setiap kereta, ada sosok berdiri. Semuanya mengenakan baju perang dan memegang tombak perang di tangan mereka. Mereka semua adalah reinkarnasi orang Dacu, dan dia adalah komandannya. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Xie Yun meraung, bercampur dengan kekuatan roh primordial dan kekuatan kultivasi, meluas tanpa batas ke segala arah. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Reinkarnasi juga meraung dari jiwa, seperti guntur abadi, menyebar melintasi langit berbintang. Langit berbintang bergetar, dan kemanapun kereta kuno lewat, ada sosok yang bergabung dengan mereka, semuanya bereinkarnasi dari Great Chu. Biou datang, seperti pelangi surgawi, mengenakan pakaian perang, membawa pedang surgawi, diikuti oleh orang yang bereinkarnasi di belakangnya. Xiong Er, Zhou Wao, Hua Yun, dan Yu Chi Sun datang dari langit berbintang menginjak pedang mereka, diikuti oleh sosok yang tak terhitung jumlahnya, pria dengan baju perang dan wanita dengan pakaian perang, pedang dan pedang mereka serempak. Orang barbar datang, menunggangi orang barbar, membawa tomahawk, dan bergabung dengan suku barbar, masing-masing galak dan ganas. Susin Er, Haatian Siu, Luo Si melambung menembus awan dan mengusir kabut. Qin Yu dan Wei Wenzuo mengemudikan kereta. Zhao Ziyun, Sao Yu, Gong Xiaotian, Wang Biao dan junior lainnya mengikuti di belakang. Banyak orang, satu sesudah yang lain. Situnan, Lin Si Hualoni, Sangguan Hanyu, Murong Miaosin dan Yeruk Sui juga datang dari satu sisi. Ni Feng dan Duan Yu bergandengan tangan. Keduanya mengenakan baju besi emas, dan ada pengikut di belakang mereka, jumlahnya tidak terhitung. Long Wu, Xiao Feng, Fu Ling, Hua Su, Sangguan Yu, Er, dan Bandit Zi berdiri tegak dengan pedang terbang besar, dan sosok di belakang mereka luar biasa, dan mereka juga telah berintegrasi ke dalam pasukan surga. Reinkarnasi Dacu berkumpul untuk pertama kalinya setelah 300 tahun, dan semua orang menangis. Lebih dari 300 tahun yang lalu, mereka bertempur berdampingan di kampung halaman Dacu untuk melawan iblis dan melindungi rakyat jelata.
Kami bertemu lagi setelah lebih dari 300 tahun. Tapi kehidupan masa lalu dan sekarang telah berlalu. Kenangan berharga adalah darah dan air mata. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Ini adalah 300 tahun, dan gemuruh dari jiwa mengguncang langit berbintang. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Saat reinkarnasi terus bergabung, raungan ini semakin kuat dan semakin kuat setiap saat. Barisan mereka semakin kuat setiap saat. Melihat langit berbintang, ada kegelapan seperti samudra luas, atau menginjak pedang terbang, atau mengendarai awan, atau mengendarai kereta, atau mengendarai binatang roh, menggulung potongan-potongan langit berbintang dan menggulung potongan-potongan bidang bintang. Seluruh langit berbintang ramai, dan ada raungan dan raungan di 4 medan bintang yang berpusat di benua Xuan Huang. Apa? Apa ini? Apakah kamu ingin bertarung? Semua orang di langit berbintang terkejut, dan hati mereka bergetar saat melihatnya. Bahkan jika ada perang, pertempuran ini terlalu besar, harus ada setidaknya lebih dari 10 juta biksu. Pengadilan Agung Chu. Jenis apa kekuatan apakah itu? Saya belum pernah mendengarnya. Ada di mana-mana, dan mereka harus pergi ke benua Xuan Huang. Seorang biksu yang lebih tua mengelus janggutnya dan bergumam. Dengan pertempuran sebesar itu, sesuatu terjadi di benua Xuan Huang. Di langit berbintang, Chi Yangzi mengerutkan kening. Jelas, sesuatu terjadi pada Ye Chen yang kamu sebutkan. Seorang pemuda berambut putih di sampingnya berkata dengan santai. Uji, aku mencium bau busuk. Aku juga. Pemuda berambut putih itu menarik napas dalam-dalam, keluar lebih dulu, dan langsung pergi ke langit berbintang. Seluruh langit berbintang bergemuruh, menari dengan suara horor. Semua surga dan banyak sekali alam terguncang, dan mereka memandangi pasukan surga yang masih terus bertambah dalam keterkejutan. Banyak sekte besar dari dunia tersembunyi tidak berani menunjukkan kepala mereka, dan tanpa perlindungan tentara kaisar, tidak ada yang bisa bertahan dari serangan itu. Siapa sangka ada kekuatan sebesar itu yang tersembunyi di langit berbintang ini, tidak kurang dari 50 juta biksu. Siapa yang mengira bahwa kekuatan yang mereka serang telah membangun tembok besar merah untuk Wanyu 300 tahun yang lalu di gunung dan sungai yang megah. Semua langit dan 10.000 domain, setiap makhluk hidup berutang hidup mereka kepada mereka, dan merekalah yang melindungi rakyat jelata dari semua 10.000 domain. Yin Mingxing, sang jenderal berdiri di puncak gunung, memandangi langit berbintang dengan tenang, seolah dia bisa melihat menembus kabut, seperti gelombang manusia. Di bawah, sebuah sarkofagus meledak, tutup peti mati meledak, dan sesosok tubuh yang agung berjalan keluar, tertutup debu. Itu adalah reinkarnasi Raja Neteryama, yang juga mendengar panggilan itu mengenakan baju perang kuno dan membawa pedang kuno. Dia melangkah keluar dari bintang kuno dan bergabung dengan pasukan surga. Jenderal tidak mengatakan apa-apa. Dia seperti boneka, matanya kosong, dan dia tidak memiliki emosi sama sekali. Tapi pada saat ini, karena Biksu Dacu, ada fluktuasi untuk pertama kalinya, yang mengganggu suasana. Hati yang mati. Pada tahun tertentu di masa lalu, makhluk inilah yang mengusir setan dan menciptakan mitos abadi. Menurut tahun dan bulan, saatnya bagi Great Chu untuk kembali. Sang jenderal menutup matanya, seolah-olah dia telah mencium aura sekte langit, dan mendekati surga dan 10.000 alam tanpa batas. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Dengan suara ini, semua langit bergetar seperti petir, mengguncang langit abadi. Tentara pengadilan surgawi perkasa dan perkasa, dengan senior dan junior yang tak terhitung jumlahnya diatur dalam palankes yang tak terhitung jumlahnya, dan langit berbintang yang luas terbentang di sepanjang jalan. Setelah mengalami pertempuran berdarah dengan iblis, aura jahat dan pembunuh terukir di tulangnya lebih dari 300 tahun yang lalu. Kali ini, tujuan mereka adalah tanah suci para biksu di semua surga dan berbagai wilayah, untuk mencari keadilan bagi Chu yang agung, dan juga untuk Kaisar Chu yang agung. Sepanjang jalan, Ye Chen memikul terlalu banyak beban, berperang melawan Kaisar Iblis Surgawi, dan membayar kembali hutang darah untuk Dacu, tapi memulai perjalanan sendirian, jauh dalam debu dan kesepian.
Fakta bahwa dia dihancurkan di bawah Gunung Wuzi tersebar di seluruh langit berbintang setelah 100 tahun, dan itu menimbulkan gelombang. Pengadilan surgawi Chu Agung sangat marah, dan setelah lebih dari 300 tahun, ia menabuh genderang dan membunyikan klakson lagi. Saudaraku, kita di sini. Dongfang Singkong, Xie Yun, Si Tunan, Xiong Er, Liu Yi, Ni Feng, Duan Yu dan yang lainnya semua berlinang air mata, dan pedang pembunuh di punggung mereka dan tombak perang masuk tangan mereka juga berdengung ming dan bergerak. Kamu Chen, kami datang. Langit berbintang barat, Sangguan Hanyu, Sangguan Yu, Er, Luoxi Suans, Bio, Lin Sihua dan yang lainnya juga meneteskan air mata. Itu adalah kecantikan yang tiada taraf, dan semua orang seperti ratu di dunia. Ya Tuhan, kami di sini. Di langit berbintang selatan, Long Teng dan Xiao Chen melaju berdampingan. Da Chu Huangyan dan Nan Mingyu bergandengan tangan, dan orang-orang yang bereinkarnasi di belakang mereka melonjak seperti air pasang, terhubung dengan satu sama lain, menyapu langit yang luas. Kaisar, kami datang. Di langit berbintang utara, Kui Yu Jiang, Raja Hantu, dan Raja Iblis semuanya mengenakan baju perang, dan roh jahat itu menguasai, menelan langit berbintang satu demi satu. Bab 1613 Ambil hidupmu. Malam gelap, angin bertiup kencang, dan Gunung Wuzi penuh dengan kesedihan. 7 putra agung Tuhan telah tertawa dan pergi, dan mereka akan membuat bencana darah lagi, untuk menangkap orang-orang yang berhubungan dengan Ye Chen dan membunuh mereka sesuka hati, yang tampaknya telah menjadi kesenangan terbesar mereka. Di luar gunung, jeritan para wanita juga dimusnahkan, mereka semua mati, disakiti dan dihina, disiksa berkeping-keping, mati karena dia, dan menjadi korban yang malang. Ye Chen menundukkan kepalanya, matanya redup, dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika dia keluar, itu sama saja. Segera setelah itu, Pangeran Baki dan Pangeran Feng Diao datang dan menangkap banyak orang, termasuk pria dan wanita, orang tua dan bayi, dan meninggal secara tragis di kaki Gunung Wuzi. Setelah itu, ada Pangeran Sueyan dan Pangeran Senpeng memegang kepala satu persatu, gambarnya sangat menyeramkan. Pangeran kedua Jinwu dan Pangeran ketiga Kunpeng juga datang, dan mereka yang paling kejam, membunuh ribuan orang. Itu seharusnya sebuah keluarga, tapi karena ada bayi bernama Ye Chen di dalam keluarga, seluruh keluarga dimusnahkan dengan kejam. Ye Chen, apakah hatimu sakit? Mereka semua mati karenamu. Tertawa tidak sopan, menari dengan Phoenix darah. Mereka adalah iblis satu persatu, dan setiap kali mereka datang dan pergi, mereka membawa darah dan malapetaka bersama mereka. Sejak saat itu, Gunung Wuzi di bawah gulungan Buddha telah menjadi tempat tumpukan mayat dan kepala, dan gambarannya mengejutkan. Kelompok orang ini sangat kejam. Banyak biksu datang untuk menonton, melihat gunungan mayat dan lautan darah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Mungkinkah ini kerabat Ye Chen? Tentu saja tidak, Feng Xian dan yang lainnya lebih suka membunuh 1000 daripada 1, terlalu banyak orang tak berdosa yang terbunuh. Ambil contoh keluarga Wang di utara. Seorang wanita menyembunyikan potret Ye Chen, dan seluruh keluarganya dibantai. Keluarga Ye di selatan bahkan lebih buruk lagi, karena istri ketiga dari keluarga Ye ingin memberi nama anak mereka yang belum lahir Ye Chen, dan 9 klan musnah malam itu. Dan darah mengalir seperti sungai. Ah, lihat, Feng Xian ada di sini. Seseorang mengatakan sesuatu yang menarik perhatian semua biksu di sekitarnya. Tapi melihat satu sisi, Feng Xian perlahan melintasi langit. Setelah nirvana, dia luar biasa, dengan sentuhan pesona dan keagungan, seperti ratu dunia. Dia juga memegang rantai besi di tangannya. Rantai besi itu terbagi menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan 8 menjadi 16. Dengan cara ini, ada cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap rantai besi mengunci satu orang. Jumlahnya sangat banyak, itu adalah sebuah keluarga, dan mereka semua ditangkap olehnya, dan rambut mereka acak-acakan. Ye Chen mengangkat kepalanya dan melihat orang yang ditangkap dari kejauhan. Dia mengenali keluarga itu adalah keluarga Sun Woyan. Bertahun-tahun yang lalu,
Dia menemukan Sun Woyan yang bereinkarnasi dan menyelesaikan krisis untuk keluarganya. Tapi tanpa diduga, dia ditemukan oleh Feng Xian, dan banyak dari mereka ditangkap. Sun Woyan, aku minta maaf telah menyakiti keluargamu. Suara Ye Chen serak penuh rasa bersalah. Ye Chen, kamu masih menyukai hadiahku. Feng Xianer melihat ke bawah gunung dengan senyum tertarik, butuh banyak usaha untuk menemukan mereka. Ye Chen tetap diam, masih seperti itu tak berdaya. Keluarga Zhou berubah menjadi kabut darah, tapi tidak ada yang memohon belas kasihan, dan semua orang kuat dan tidak takut mati. Mereka tidak menyalahkan Ye Chen. Mereka menyalahkan hukum yang kejam ini. Mereka lemah dan pantas untuk dibunuh. Ini juga bisa menjadi sebab dan akibat dalam kegelapan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, jika bukan karena bantuan Ye Chen, keluarga Zhou akan dimusnahkan oleh keluarga Zhou lahir karena Ye Chen, dan hari ini mati karena Ye Chen. Feng Xian. Ketika Ye Chen diam, raungan tiba-tiba terdengar, menyebar dengan teknik rahasia, dan suara itu mengguncang dunia. Siapa ini? Semua biksu yang hadir melihat ke kejauhan. Menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan suara itu harus jauh. Jelas itu teman lama Ye Chen, atau kerabat. Seseorang bergumam, dan bisa mendengar kemarahan yang luar biasa dalam raungan. Bahkan meraung di langit yang jauh, itu adalah niat membunuh yang tidak bisa ditahan. Ayo, ayo. Ye Chen di dasar gunung 5 jari berteriak dengan mata merah saat dia berjuang di atas altar. Tidak heran dia seperti ini, karena itu adalah suara Kaisar Kera Kecil, dan dia mungkin kembali dari pelatihan di langit berbintang. Dan ketika dia mendengar desas-desus tentang Xuan Huang, dia menjadi sangat marah. Tapi dia tahu bahwa Kaisar Kera Kecil bukanlah lawan Feng Xian. Belum lagi, yang ingin dia lawan bukanlah Feng Xian sendirian, tapi juga keberadaan menakutkan seperti Golden Crow Kunpeng. Bangau Raja Peri adalah contoh berdarah. 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Dan hal yang sama berlaku ketika Kaisar Selatan dan Orang Suci Utara datang. Karena aku di sini, aku tidak perlu mencari sang putri kemana-mana. Feng Xianer tersenyum lagi, dan berjalan pergi. Hanya tawa samar yang kembali, Ye Chen, aku akan membawanya ke sini sebentar lagi. Waktu untuk bersatu kembali denganmu. Gitu dia pergi. Para biksu di pinggiran juga bersorak dan mengikuti, dan pertunjukan besar ini tidak boleh dilewatkan. Itu adalah Kaisar Kera Kecil yang kembali, membawa batang besi emas hitam. Mata emasnya bersinar terang, rambutnya di sekujur tubuhnya seperti jarum baja, dan auranya yang mendominasi menguasai dunia. Setelah pengalaman 100 tahun, dia kembali dan menjadi orang suci. Aura dominannya dipenuhi dengan roh jahat yang kuat. Jalang, ambil nyawamu. Kaisar Kera Kecil memuntahkan api dari matanya, mengayunkan batang besi emas hitam, dan menghancurkannya di udara. Alangkah baiknya menjadikanmu boneka. Feng Xian tersenyum main-main, melambaikan lengan gioknya dengan santai, dan menangkap batang besi dengan tangan kristal gioknya. Dengan satu pukulan, kehampaan itu meledak dan ruang itu runtuh. Kaisar Kera Kecil memuntahkan darah, melangkah mundur, lengannya terbelah, dan otot serta tulang yang cerah masih bisa terlihat melalui lukanya. Sebelum dia bisa berhenti, Feng Xian mendatanginya seperti hantu, dan banyak teknik abadi melebur menjadi 1 jari, menusuk dada Kaisar Kera Kecil. Darah kera suci dan tulangnya tampak rentan terhadap 1 pukulan. Kaisar Kera Kecil berdarah, dan terbang lagi, dalam keadaan menyedihkan. Benar-benar membosankan. Mata Feng Xian penuh dengan godaan. Dia bergerak ringan dengan langkah lotusnya, dan melintasi ribuan kaki, menutupi langit dengan tangan batu gioknya. Bunuh. Kaisar Kera Kecil memuntahkan api dari matanya lagi. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi. Dia berubah menjadi kera di 9 langit berdiri ke langit. Telapak tangan Impatiens jatuh, dan kaki Kaisar Kera Kecil tertekuk di bawah telapak tangan, dan tubuh Douzan yang mendominasi juga runtuh. Mengirimmu ke dunia bawah. Feng Xian melangkah melintasi langit, masih dengan tangan giok, sebening kristal tapi juga sedingin es, mengubah semua penglihatan Phoenix dengan 1 telapak tangan. Tergantung kamu. Kaisar Kera Kecil mengutuk, mengayunkan tongkat besi dan ingin menyerang, tapi ditangkap oleh seseorang di belakangnya.
Orang yang menahan Kaisar Kera kecil adalah seorang wanita dengan wajah tak tertandingi, matanya jernih, dan seluruh tubuhnya diwarnai dengan cahaya. Bukan Bei Sheng. Juga datang kembali. Saat berbicara, Bei Sheng melangkah maju, memahami metode rahasia, mengembangkan kekuatan gaib, dan menghadapi Feng Xian setiap hari. Ada suara gemuruh, mengguncang langit ke segala arah. Makhluk surgawi Phoenix berdiri diam, seperti seorang ratu yang berdiri di langit. Di sisi lain, Bei Sheng yang menghadapnya mundur selangkah, menginjak langit yang kosong, dengan darah menetes dari sudut mulutnya. Ini, saudara si Fang hanya bisa kagum. Bei Sheng berdarah dengan satu telapak tangan, seberapa kuat Feng Xian. Si Fang kaget mengira dia salah membacanya. Bei Sheng, itu saja. Feng Xian berdiri di langit, tawanya bergema di langit bercanda bermain. Bab ini belum selesai, klik bab berikutnya untuk melanjutkan membaca. Phoenix Nirvana. Bei Sheng berbisik, menyipitkan mata ke arah Feng Xian, seolah dia bisa melihat petunjuknya. Ini benar-benar hidup hari ini. Tawain terdengar, dan pangeran kedua Jinwu terwujud, dengan pedang pembunuh tergantung di kepalanya. Saya pernah mendengar bahwa orang bijak utara sangat cantik dan misterius. Ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar luar biasa. 3 pangeran Kunpeng juga datang, dengan mata emas dan penampilan penuh nafsu dan jahat. Aku sudah tidak melihatmu selama lebih dari 100 tahun, tapi sudah lama sekali. Pangeran Baki dan Pangeran Senpeng bermanifestasi bersama. Hari ini ditakdirkan untuk panen raya. Pangeran Feng Diao dan Pangeran Sueyan berlari berdampingan, masing-masing menjilati lidah merah mereka, mendambakan darah Kaisar Kera kecil dan Bei Sheng. Langit kosong bergetar. Apakah itu Golden Crow Kunpeng atau Senpeng Baki? Ada orang yang mengikuti di belakang mereka. Menghitungnya, ada ribuan. Orang-orang itu tidak lemah dalam darah, dan mereka semua adalah orang suci dalam kultivasi. Pertempurannya gitu besar sehingga membuat kuartet gemetar ketakutan. Ayo pergi. Bei Sheng mengerutkan kening, dan segera melarikan diri dari langit. Bahkan Kaisar Kera kecil yang suka berperang langsung melarikan diri, mengikuti Bei Sheng dari dekat, berniat untuk berperang dari selatan. Barisan lawan terlalu besar, dan semua orang adalah karakter yang kejam. Jika ini adalah pertarungan putus asa, keduanya harus berlutut. Bisakah kamu pergi sekarang? Mulut Feng Xian sedikit melengkung. Gitu kata-kata itu jatuh, bumi menggelegar, dan berkas cahaya menembus langit membentuk penghalang besar. Sleeping Heaven Barrier. Ekspresi Bei Sheng dan Little Ape Emperor berubah jelek, seolah-olah mereka tahu penghalang itu mendominasi. Tangkap yang hidup. Feng Xian tersenyum tipis dan memberi perintah. Segera Kunpeng Golden Crow dan yang lainnya bergerak satu demi satu. Apakah itu senjata magis, atau pedang pembunuh, atau bayangan telapak tangan, berniat untuk melukai Kaisar Kera kecil dan Bei Sheng dengan satu pukulan. Melihat ini, Bei Sheng dan Xiao Yuan Huang mendapat penglihatan. Di bawah serangan di seluruh langit, penglihatan mereka dimusnahkan satu demi satu. Kaisar Kera kecil memuntahkan darah, dan Bei Sheng tidak jauh lebih baik. Bunuh. Kerumunan itu berkerumun seperti laut. Bekerja sama dan hancurkan penghalang. Sebelum huru-hara dimulai, terdengar teriakan keras dari luar penghalang. Sekelompok 5 orang di luar penghalang telah muncul, semuanya sibuk, dan mereka sepertinya bergegas ke sini. Yang memimpin yang agung dan agung tidak lain adalah Kaisar Selatan. Di belakangnya adalah Pangeran Xuanwu, Pangeran Qinglong, Pangeran Baihu dan Putri Suzaku, yang juga kembali dari pelatihan mereka. Siapa yang mengira bahwa gitu banyak hal dan gitu banyak bencana berdarah akan terjadi setelah hari perpisahan itu, dan mereka tidak mendengarnya sampai 100 tahun kemudian di kedalaman langit berbintang. Setelah mereka, Long Jie, putra mahkota klan naga, juga datang dengan sabre Tyrannosaurus diikuti oleh putra dewa klan Wu dengan tombak di tangannya, dan pria besar, Dewi Ras Roh, sang Dewi Ras kuno, dan putra dewa ras barbar. Bunuh. Ruang kosong itu meledak lagi, dan masih ditendang oleh seseorang, dan aura pembunuh menyembur keluar. Kali ini rombongan lain datang, termasuk Qin Yu, Dadi Wuxiong, Bei Mingyu dan Trenggiling. Buka.
Semua orang bekerja sama untuk menggerakkan senjata sihir yang kuat, dan meledakkan penghalang langit dengan satu pukulan. Hari ini, benar-benar hidup. Sudut mulut Feng Xian sedikit terangkat, sosoknya mempesona, dan sudut mulutnya berkedut dengan senyum jahat, membuat semua orang yang melihatnya merasa linglung. Bunuh. Kui Niu meraung, napasnya keras dan haus darah. Dia mengayunkan kapak perangnya dan langsung menuju Feng Xian. Lakukan. Dadi Wuxiong dan Xiao Yuan Huang juga bunuh diri. Mata mereka merah darah, dan aura pembunuh mereka mencapai langit. Saudara yang beribadah, satu dihancurkan di dasar Gunung Wuzi, dan yang lainnya dipakukan di Gunung Wuzi. Mereka semua gila. Bertarung. Kaisar Selatan dan orang suci utara bekerja sama, memobilisasi kekuatan tempur puncak mereka, dan menyapu dengan telapak tangan, mengubah kerumunan menjadi kabut darah. Bertarung. Pangeran klan naga dan yang lainnya juga bergabung tanpa urutan tertentu. Terlepas dari siapa mereka akan melakukan apapun yang mereka lihat. Hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kun Pengjinwu dan yang lainnya juga bergerak. Jumlah mereka sangat banyak, mereka memulai pertarungan tim. Perkelahian segera dimulai, dan pertarungan itu luar biasa. Biksu pinggiran berkumpul semakin banyak, dan juga mundur semakin jauh. Kelompok orang luar biasa ini semuanya galak. Satu sisi adalah teman lama Ye Chen, dan sisi lainnya adalah musuh Ye Chen. Pertarungan ini seharusnya tidak ada habisnya. Seseorang menghela nafas melihatnya dengan mata berbinar. Arogansi surga yang keluar 100 tahun yang lalu sekarang berkumpul satu demi satu, dan mereka akan melanjutkan pertempuran 100 tahun yang lalu. Saya khawatir Xuan Huang tidak akan damai. Di masa depan. Sepertinya ada ribuan pasukan yang berlari kencang. Melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa orang-orang dari Istana Taiking, Istana Changling, Dinasti Dewa Yuhua, Tanah Suci Hukuman Surga, Kota Tertinggi, Istana Berkabut, dan Dinasti Dewa Matahari Bulan datang seperti air pasang. Pertempuran mereka terlalu besar, menutupi langit dan menutupi bumi. Di antaranya banyak Raja Semu dan Raja Suci yang datang dari segala penjuru. Tetap, masih bawa semuanya. Beku yang menonton pertempuran mundur dengan tergesa-gesa, karena takut lalai dan menderita akibatnya. Setidaknya ada 1 juta orang. Kenapa kamu tidak gitu kejam? Jelas mereka ingin menyatukan Kaisar Selatan dan orang suci utara. Seseorang menghela nafas dan menyeringai. Saat ini, sekte super besar Xuan Huang belum dibuka, dan tidak ada yang memeriksa dan menyeimbangkan hukuman surga Tanah Suci dan Istana Taiking. Jika mereka ingin mengepung dan membunuh mereka, tidak ada yang bisa menahan mereka. Kata-kata. Klan Phoenix, Klan Kun Penggagak Emas, Klan 8 Klan Qi, Klan Shen Peng, dan hukuman surga Tanah Suci telah mencapai semacam aliansi. Jika tidak mereka tidak akan gitu tidak bermoral, dan mereka tidak akan takut menyelesaikan akun setelah musim gugur. Orang tua itu mencium bau darah yang lebih kuat. Banyak. Klan besar. Jika pelepasan segel pasti akan menyebabkan huru-hara, dan malapetaka di akhir zaman kuno mungkin akan berulang, dan berapa banyak orang yang akan mati. Ayo pergi. Di tengah diskusi, Nan Diseng mencabik-cabik. Keluarga dewa tiba-tiba berbalik, dan menebas dengan pedangnya. Berdarah. Sialan. Yang lain juga berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak akan takut dengan pertempuran di antara rekan-rekan mereka, tapi ada sesepuh yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan mereka memimpin pasukan biksu, bukan 10 atau 20 ribu, tapi jutaan. Menghadapi barisan seperti itu, terlepas dari kekuatan tempur mereka harus menghindari tepi untuk sementara. Gitu mereka benar-benar terkepung, langit kosong ini akan menjadi tempat pemakaman mereka. Hentikan, jangan tinggalkan satu pun. Melihat Nandi dan yang lainnya melarikan diri, Feng Xian sedikit tersenyum, dan kata-katanya bergema di langit dan bumi. Dia santai dan tidak mengejarnya, sebaliknya, dia berjalan keluar dari singgasana dan berbaring di atasnya, menjadi menonton dengan penuh minat dan sangat menikmatinya. Jutaan biksu membanjiri dunia ini secara langsung. Tapi Kaisar Selatan dan Sage Utara, tidak satu pun dari mereka adalah orang biasa-biasa saja, bergabung untuk berperang,
dan jalan berdarah terbunuh. Darah segar segera mewarnai langit menjadi merah, kehidupan manusia seperti sia-sia, dan wajah orang-orang di segala arah berubah, dan hati mereka melonjak ketakutan. Ye Chen tidak ada bandingannya, dan teman lama ini bukan vegetarian. Mereka dikepung oleh jutaan biksu, tapi mereka mampu membunuh mereka, hanya dengan melihat mereka saja sudah menakutkan. Sampah. Melihat Kaisar Selatan dan yang lainnya akan bertarung, Feng Xian akhirnya tidak bisa duduk diam, dan turun dari langit, menebas sungai peri dengan pedang, hampir membelah lembu Kui. "Jalang, tunggu aku," teriak Kui Niu dengan marah, tapi dia tidak berbalik untuk bertarung. Dia dapat dengan jelas membedakan situasi saat ini. Jika dia berjalan perlahan, dia akan musnah. Orang baik tidak menderita kerugian langsung, ayo pergi. Long Jie mengayunkan saber Tyrannosaurus, menebas gagak emas ke belakang, membunuh darah. Bab 1614 Tentara Pengadilan Surgawi mendarat di dasar Gunung Wuzi. Ye Chen berdiri diam, menatap keluar, mendengarkan suara gemuruh di luar. Suara gemuruh datang dari segala arah, artinya ada orang yang berkelahi ke segala arah, dan ada banyak gerakan. Suara itu bergema selama 9 hari 9 malam, namun masih bertahan. Kaisar Selatan dan yang lainnya bergegas keluar, tapi mereka juga terpencar. Mereka semua diburu dan melarikan diri ke berbagai tempat di Xuan Huang. Itu adalah malam yang gelap lagi, dan angin darah melolong. Gemuruh berlanjut, dan suara diskusi berlanjut satu demi satu. Kaisar Selatan melarikan diri ke gurun barat, dan roh primordial menderita luka berat dan hampir musnah. Pangeran Xuanwu dan yang lainnya tidak jauh lebih baik. Dan Kui Niu dan yang lainnya, hei, teman lama Ye Chen benar-benar lebih buruk dari yang lain. Aku sangat merindukan sebelum Ekaristi ditindas, semua orang menginginkannya, dan Sakyamuni dirampok dan memasuki dunia. Itu yang sebenarnya. Sayang sekali tidak ada dari teman-teman ini yang dapat menahan adegan itu. Terlalu banyak orang-orang menghela nafas, tampaknya pertempuran besar ini harus menjadi Ekaristi. Dia bisa menutupinya. Di tengah diskusi, perburuan masih berlangsung. Seperti yang dikatakan komentator, Kaisar Selatan mereka semua sengsara. Di wilayah selatan, terdapat bentangan pegunungan, dan dua sosok berdarah berjalan terhuyung-huyung. Yang satu membawa kapak perang, yang lainnya memegang sebatang besi, dengan bekas darah di setiap langkahnya. Itu adalah Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil, terpisah dari yang lain, melarikan diri ke Beiwei, dan berjuang sangat keras sepanjang jalan. Aku sudah ada selama lebih dari 300 tahun, dan aku tidak pernah gitu dirugikan. Teriak Kui Niu, tidak tahu apakah itu karena urgensi atau keseriusan cederanya, dia memuntahkan seteguk darah. Ketika klan kami kembali, kami akan menyelesaikan kasus ini satu persatu. Kaisar Kera Kecil mendengus dingin, mata emasnya penuh dengan cahaya dingin, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan akarnya terluka. Di sana, tangkap mereka. Teriakan keras datang dari belakang mereka berdua, mengguncang langit. Sebelum kata-kata itu selesai, ada sosok yang luar biasa bergegas ke arahnya. Itu adalah orang kuat dari istana Taiking, dan pemimpinnya adalah Taiking Senzi, dengan wajah ganas menjilati lidah merahnya. Hantu tidak akan bubar. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil mengutuk secara diam-diam, membakar esensi dan darah untuk mengorbankan ki dan darah, menyeret tubuh berdarah mereka dan melarikan diri ke utara. Mereka tidak boleh dikepung. Pusat kekuatan istana Taiking tidak lambat, dan momentumnya sangat besar. Suara gemuruh muncul kembali. Gunung-gunung yang mereka temui runtuh satu demi satu, dan sungai-sungai yang mereka temui semuanya mengering. Di depan Anda sudah bisa melihat lautan bintang yang misterius, bintang-bintang bersinar terang. Pantai Qinghai, banyak orang, kebanyakan dari mereka adalah warung pinggir jalan, berteriak terus-menerus, seperti pasar yang ramai. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil mengamuk, merobohkan banyak kios di sepanjang jalan, menyebabkan banyak pelecehan. Keduanya mengabaikannya secara langsung, dan bersama-sama mereka mengorbankan kapal perang kelas prajurit suci, dan melarikan diri ke Xuan Huang Qinghai. Kemana harus pergi?
Orang-orang kuat dari istana Taiking berteriak keras, masing-masing mengorbankan kapal perang mereka, dan kemudian jatuh ke lautan bintang. Bagaimana situasinya? Orang-orang di pantai tampak linglung. Gitu banyak orang kuat dikirim untuk mengejar kalian berdua. Tidak ada cara untuk membandingkan. Pergi dan lihatlah. Orang dengan perbuatan baik telah mengorbankan kapal perang mereka dan mengikuti mereka sepanjang jalan ingin melihat pertunjukan besar. Suan Huang Singai tidak lagi damai. Queen Yu dan yang lainnya melarikan diri ke depan. Yang satu bertanggung jawab atas perahu, dan yang lainnya mengemudikan benteng. Kapal perang suci secepat cahaya, berlari kencang. Tapi kapal perang istana Taiking tidak lambat, ada kapal perang kelas raja yang suci, dan benteng lebih mendominasi, mengejar sepanjang jalan dan membom sepanjang jalan. Jika Kaisar Kera kecil tidak cukup bergerak, dia mungkin akan melakukannya. Telah berlutut. Berhenti. Entah kapan, ku dengar Queen Yu berteriak keras, berdiri di atas benteng, dan memandangi lautan bintang di kejauhan. Tanpa diingatkan, Kaisar Kera kecil juga menghentikan kapal perang, menatap Singai yang jauh seperti lembu kui. Mata keduanya berangsur-angsur berubah dari sedikit menyipit menjadi menonjol, dan pupil mereka menyempit, seolah melihat pemandangan yang menakutkan. Tapi melihat sisi yang mereka lihat, lautan bintang penuh dengan ombak. Di bintang-bintang yang terang, kapal perang besar terlihat, berbaris jumlahnya puluhan ribu, dan level kapal perang berkisar dari kelas Santo hingga kelas Santo Agung. Setiap kapal perang penuh dengan sosok, hitam dan putih, pria berbaju zirah dan wanita berpakaian perang, semuanya membawa pedang pembunuh di punggung mereka, dan semuanya memegang tombak perang di tangan mereka. Di haluan perahu mereka, berdiri sebuah bendera pertempuran yang mengangkat langit, dengan 4 karakter besar terukir di atasnya, Pengadilan Surgawi Chu Agung. Aku. Sialan ibuku. Kaisar Kera kecil itu menatap dengan mata terbelalak, dan menelan seteguk air liur. Di mana? Di mana ada gitu banyak kapal perang? Di mana ada gitu banyak orang? Setidaknya 10 juta. Bahkan Queen Yu bertekad, matanya tegak karena terkejut, pertempuran itu terlalu besar. Saat keduanya dalam keadaan linglung, cahaya ilahi dari benteng formasi istana Taiking telah tiba, dan menghantam kapal perang mereka tanpa memihak. Setelah pukulan yang bagus, kapal perang itu dibombardir dan ditenggelamkan di tempat. Queen Yu dan Kaisar Kera kecil sengsara, mereka masing-masing terbang keluar, jatuh ke lautan bintang tanpa urutan tertentu, berdebar-debar sebentar. Lari, lari lagi, pancing keluar. Di kapal perang istana Taiking, Dewa Taiking menyeringai dan berteriak keras. Namun, perintahnya tidak dilaksanakan. Bukannya pembangkit tenaga listrik di istana Taiking tidak mendengarnya, tapi mereka semua melihat ke sisi yang berlawanan dengan mata menonjol. Puluhan ribu kapal perang berbaris mendorong ombak sepanjang jalan. Melihat ini, Senzi Taiking mengerutkan kening dan mengikutinya. Melihat ini, dia ketakutan. Terhuyung-huyung untuk beberapa saat, dan mata mereka menjadi menonjol, dan murid mereka menyusut karenanya. Saat lain, kapal perang surgawi di sisi berlawanan meledakkan cahaya ilahi, dan menyapu lautan bintang sepanjang jalan, dengan kekuatan yang luar biasa. Segera, sebuah kapal perang di istana Taiking dibombardir dan tenggelam, dan sosok di atasnya jatuh ke lautan bintang satu demi satu. Terlalu banyak penipuan. Tetua istana Taiking berteriak dengan marah, "Kami milik istana Taiking, apakah kamu ingin memulai perang?" Gitu kata-kata itu jatuh, puluhan ribu menara kapal perang semuanya dihidupkan kembali secara kolektif dalam sekejap, menembakkan cahaya ilahi yang mendominasi pada saat yang bersamaan. Mundur, mundur cepat. Tetua istana Taiking memberi perintah untuk mundur seketika. Dia ingin menakut-nakuti lawan. Siapa sangka lawan lebih kuat dari yang dibayangkan. Lebih dari selusin kapal perang semuanya membalikkan busur mereka, dan batu sumber menumpuk dengan putus asa, dan semuanya melarikan diri dengan putus asa. Saya tidak tahu mengapa, tapi mereka terbunuh dalam keadaan linglung. Jika jaraknya tidak terlalu jauh, mereka akan musnah. Orang-orang yang datang untuk menonton pertunjukan mengejar mereka, tapi mereka tercengang lagi ketika melihat kapal perang Taiking melarikan diri. Tapi
Tapi ketika mereka melihat kapal perang Istana Taiping, semua orang menunjukkan ketidakpercayaan dan keterkejutan. Di belakang, Queen Yu dan Little Ape Emperor, yang masih menggedor-gedor air, telah meraup dan meludahkan air bintang di geladak. Orang-orang di kapal mengepung mereka berdua satu demi satu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka mengira akan mengalahkan mereka. Pemimpinnya adalah Xiao Chen, putra Raja Perang, dan dialah yang menyelamatkan Queen Yu dan yang lainnya, dan dialah yang memerintahkan penyerangan terhadap kapal perang Istana Taiping untuk menyelamatkan Queen Yu dan yang lainnya. Queen Yu adalah orang pertama yang sadar kembali. Dikelilingi oleh gitu banyak orang, dia hampir mengencingi ketakutan. Setelah menyapu, matanya tertuju pada Xiao Chen lagi. Lama 8. Prajurit Guntur juga salah satu dari 8 saudara laki-laki mereka. Nian adalah juga secara sadar ditunjuk sebagai yang ke-8 olehnya. Ini aku, di mana Ye Chen? Xiao Chen segera bertanya. Masih dihancurkan di bawah gunung 5 jari. Berbicara tentang Ye Chen, Queen Yu dan Kaisar Kera Kecil sama-sama menunjukkan kebencian. Kami juga baru saja kembali dan dikepung dan dibunuh oleh orang-orang. Tapi kami melarikan diri ke Singhai dan hampir musnah. Seluruh pasukan mendengarkan perintah dan maju lebih cepat. Long Teng mendesis dan tiba-tiba mengeluarkan pedang pembunuhnya, menunjuk ke benua Xuan Huang. Kata-katanya bergema seperti guntur abadi. Setelah kata-kata itu jatuh, puluhan ribu kapal perang secara kolektif bersenandung dan bergetar. Setiap kapal perang diisi dengan pegunungan batu asal, yang meningkatkan kecepatan kapal perang terlepas dari biayanya. Kapal perang Istana Surgawi, megah, berbaris mendorong ombak besar, dan masing-masing seperti dewa. Queen Yu bangkit, melihat-lihat, lalu menatap Xiao Chen. Sayang, bagaimana kamu menemukan gitu banyak orang? Mereka semua dipimpin oleh Ye Chen. Xiao Chen berkata dengan ringan, aura pembunuhnya yang dingin tidak mungkin terkandung. Semua dipimpin oleh yang ketujuh. Kaisar Kera Kecil dan Queen Yu terkejut, dan setelah 3 atau 2 detik, mereka memandang Xiao Chen dengan ragu. Siapa yang ketujuh? Kaisar Chu, kata Xiao Chen. Pengadilan Surgawi. Great Chu. Queen Yu dan Kaisar Kera Kecil menggaruk-garuk kepala, memastikan mereka belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Mereka terkejut di hati mereka, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen masih memimpin pasukan yang gitu mengejutkan. Lebih dari 10 juta biksu. Jika ini dimusnahkan, tanpa kekuatan prajurit Kaisar, siapa yang berani menantangnya secara langsung? Segera, mereka berdua mendapatkan kepercayaan diri dan berdiri di haluan kapal, berteriak dengan putus asa, bunuh, bunuh kembali. Tidak ada yang menanggapi teriakan mereka. Semua orang di Istana Surgawi meneteskan air mata, aura pembunuh dan roh jahat menari bersama, dan aura pembunuh tidak bisa lagi ditekan. Terdengar suara gemuruh yang konstan, dan kapal perang Istana Surgawi yang berlari kencang maju dengan kecepatan sangat tinggi, mengejar dan membunuh kapal perang Istana Taiping sepanjang jalan. Laut Bintang di wilayah selatan semarak, gitu pula 3 pihak lainnya. Apakah itu Laut Bintang Desolate Timur, Laut Bintang Beiwe atau Laut Bintang Gurun Barat? Ada puluhan ribu kapal perang yang berbaris. Kapal perang memasang panji surgawi, dan masing-masing pihak memiliki lebih dari 10 juta biksu, masing-masing mengenakan baju perang. Xuan Huang bergetar, dan gelombang orang berkumpul di pantai Singhai, melihat dengan kaget ke arah kapal perang yang mendekat dengan cepat. Pengadilan Surgawi Chu Agung, bagaimana kekuatan seperti itu bisa datang dari sini? Suara-suara heran bergabung bersama, dan semuanya tampak pucat. Kehancuran Timur, Gurun Barat, wilayah selatan, dan Beiwe semuanya memiliki barisan yang sama. Tambahkan, setidaknya harus ada 50 juta orang akan melawan. Tidak peduli yang mana yang kamu lawan, selama tidak ada tentara kaisar yang bertanggung jawab, tidak ada yang tahan, dan lawan memiliki terlalu banyak orang. Pengadilan Surgawi, Chu Agung, Dong Huang Singhai, Xie Yun, Si Tunan, Xiong Er, Liu Yi, Ni Feng dan yang lainnya mendarat lebih dulu, mengumpulkan kapal perang, mengorbankan kereta,
dan menggerakkan dunia seperti gelombang hitam, langsung menuju Zhongzhou. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Simo Singhai, Sangguan Hanyu, Sangguan Yu, Luok Si Suans, Biou, Lin Sihua memimpin pasukan untuk mendarat sesudahnya, dan masing-masing menginjak pedang terbang, menyapu langit, dan membunuh Zhongzhou. Pengadilan Agung Chu Surgawi. Singhai Selatan, Long Teng dan Xiao Chen juga mendarat, memimpin pasukan pengadilan surgawi, berteriak dan membunuh, dan mengendarai monster roh menuju Zhongzhou. Pengadilan Agung Chu Surgawi. Beiwei Singhai, Kui Yu Jiang, Raja Hantu, dan Raja Iblis memimpin pasukan untuk membunuh Xuan Huang, membubung menembus awan dan kabut, menutupi langit dan bumi dalam kegelapan. Menghadap ke langit, 4 pasukan pengadilan surgawi, lebih dari 50 juta biksu, seperti 4 lautan gelap, berbondong-bondong dari kehancuran timur, gurun barat, wilayah selatan dan pegunungan utara benua Xuan Huang ke Zhongzhou, dan tujuan mereka adalah Wuzi Gunung. Bab 1615 50 juta berlutut bersama. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Suara ini menimbulkan sensasi di Xuan Huang, dan semua orang yang mendengarnya gemetar. Di bagian bawah Gunung Wuzi, Ye Chen tanpa sadar mengangkat kepalanya. Kepalanya terkubur, matanya yang redup bersinar dengan cahaya. Dia menatap kosong keluar gunung, dan kata-kata, Dacu Tianting, bergema tanpa batas, yang merupakan raungan dari jiwa. Setelah lebih dari 300 tahun, mendengar nama ini lagi di negeri asing membuat matanya berkaca-kaca dan membuat darahnya yang telah diam selama 100 tahun mendidih. Itu mereka. Matanya dipenuhi air mata, seolah-olah dia bisa melihat kerabat Dacu, mereka, melintasi jarak yang tak terhitung jumlahnya. Dari mana suara ini berasal? Feng Xian berdiri di singgasana Sutianwang di luar gunung, mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Sekelompok besar biksu telah mendarat di Xuan Huang dari Singhai. Pangeran kedua Jinwu datang dari jauh, dan sepertinya telah mendengar berita itu, dan datang untuk melaporkan berita itu. Besar, seberapa besar? Feng Xian tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Lebih dari 5.000, kata pangeran kedua Jinwu segera. Lebih dari 5.000, beraninya kau menyebutnya pasukan biksu. Pangeran ketiga Kunpeng di sampingnya tertawa geli. Ini lebih dari 50 juta. Jumlah ini cukup. Pangeran kedua Jinwu melirik pangeran ketiga Kunpeng. Gitu kata-kata ini keluar, Kunpeng hampir jatuh ke langit karena terkejut. Tidak hanya dia kaget, Feng Xian juga kaget. Lebih dari 50 juta biksu. Berapa jumlahnya? Tersebar di kehampaan bumi, dan ujungnya mungkin tidak terlihat sekilas. Bagaimana bisa ada pasukan biksu yang gitu besar? Pangeran Baki dan yang lainnya memandang pangeran kedua Jinwu. Apakah kamu tahu kekuatan keluarga mana itu? Aku tidak tahu bagaimana mendengarkan. Itu adalah Great Chu Pengadilan Surgawi. Pengadilan Surgawi Chu besar. Semua orang mengerutkan kening dan saling memandang. Mereka belum pernah mendengar kekuatan ini dalam ingatan mereka. Kami datang, 50 juta orang sedang menuju Zhongzhou. Ketika semua orang mengerutkan kening, Changling Senzi berlari bahkan berebut, dan wajahnya menjadi pucat karena kaget. Datanglah ke Zhongzhou. God of Punishment menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa sadar melirik Wu Zishan. Mereka, tidak bisakah mereka menjadi orang-orang Ye Chen? Mereka datang untuk menyelamatkannya. Dia akan menjadi sangat besar. 5.000 biksu, kamu terlalu memikirkannya. Jinwu mencibir. Tapi bagaimana jika itu benar? Dalam pertempuran saat ini, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Kata-kata Misty Gatsan membuat hati mereka yang hadir bergetar hebat. Jika demikian, maka identitas Ye Chen akan sangat menakutkan sehingga melibatkan lebih dari 50 juta biksu untuk menyelamatkannya. Benar atau tidak kita akan mengetahuinya nanti. Feng Xian mendengus dingin, mundur dengan satu langkah, dan menghilang ke dalam kehampaan. Meskipun pipinya diselimuti embun beku, dia tidak bisa menyembunyikan kepucatannya. Firasat yang sangat buruk muncul secara spontan, dan firasat buruk itu membuat hatinya bergetar.
Jin Kunpeng dan yang lainnya juga melarikan diri satu demi satu, mencari tempat untuk menatap Gunung Wuzi, dan juga ingin melihat apakah 50 juta biksu datang ke Zhongzhou untuk menyelamatkan Ye Chen. Pengadilan Surgawi Chu Agung. Pasukan pengadilan surgawi meraung sepanjang jalan, dan dengan guntur, gunung dan sungai hancur. Pertempuran itu gitu hebat sehingga para biksu yang berkeliaran di luar bersembunyi di kota kuno, karena takut ditelan secara tidak sengaja, dan bahkan orang bijak yang agung tidak berani menunjukkan kepalanya. Itu adalah 4 samudera yang gelap gulita, menutupi langit dalam kegelapan, dan tanah ini telah kehilangan cahaya yang seharusnya. Ini. Dari faksi mana orang ini? Tembok kota kuno penuh dengan orang, melihat mereka dari kejauhan, bahkan suara mereka bergetar. Tuhan tahu, pasukan lebih dari 50 juta biksu memiliki gerbang domain teleportasi mereka sendiri, dan susunan teleportasi tidak berguna. Ye Chen. Tidak yakin, tapi kami akan segera mengetahuinya. Ikuti dengan tenang, aku harus melihatnya. Banyak biksu pemberani telah meninggalkan kota kuno satu demi satu, mengikuti mereka dari kejauhan, tidak berani terlalu dekat. Di bawah perhatian semua arah, pasukan pengadilan surgawi yang datang dari Beiwei di kehancuran timur, Mo Barat, dan wilayah selatan memasuki Zhongzhou tanpa urutan tertentu. Mereka tidak berhenti berjalan, mereka langsung pergi ke Gunung Wuzi di tengah, dan aura pembunuh yang dingin membuat dunia membeku sedikit demi sedikit, dan udaranya diam. Setelah tentara pengadilan surgawi, ada juga sekelompok tokoh yang mengikuti meskipun 80% yakin bahwa 50 juta orang ada di sini untuk Ye Chen. Mereka masih ingin pergi dan melihat. Memang benar sesuatu terjadi pada Ye Chen. Di puncak gunung, Chiangzi dan Wu Jizi berambut putih sepertinya berdiri, dan mereka sepertinya bisa melihat Gunung Wuzi melalui kabut. Badai berdarah tidak bisa dihindari. Wu Jizi menghela nafas jika orang-orang di Dacu menjadi gila, seluruh surga dan banyak sekali alam akan berubah menjadi gunung tulang. Ayo pergi ke lembah Phoenix dulu. Chiangzi segera berbalik. Omong kosong apa, Phoenix telah menyatakan dirinya di Xuan Huang selama lebih dari 100 tahun, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Di matanya, selalu hanya ada Taixuzi sendirian. Wu Jizi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan jika dia meninggalkan bea cukai, dia tidak bisa menghentikannya. Jauhi malapetaka yang akan datang. Pengadilan Agung Chu. Raungan dari Zhongzhou, penuh kekuatan sihir tak terbatas, terbuka ke segala arah. Saya tidak tahu kapan, suara menderu dan menderu menghilang. Tentara pengadilan surgawi telah tiba di Wuzishan. Dengan Wuzishan sebagai pusatnya, satu orang berdiri 1 meter, dan formasi rapi para biksu telah menyebar lebih dari 100.000 mil langit dan bumi. Melihat ke bawah ke langit, ada tirai awan hitam yang menutupi langit sejauh ribuan mil. Menutupi tanah seluas 100.000 mil. Mereka semua membawa pedang di punggung mereka dan memegang tombak di tangan mereka. Para pria mengenakan baju besi dan para wanita mengenakan pakaian perang. Jubah mereka berkibar dengan bendera pertempuran Chu besar, mengguncang dunia. Gunung Wuzi subur dengan rerumputan tandus penuh darah dan tulang. Ye Chen berada di bawah gunung ini dan ditekan selama 100 tahun. Kami terlambat. Xie Yun, Si Tunan, Xiong Er, Sangguan Hanyu, dan Sangguan Yu, Er sudah bergegas maju. Semuanya menangis tersedak isak tangis. Di seberang gunung, mereka masih bisa melihat tubuh tua itu, dengan tangan, kaki, dan lehernya terikat rantai besi. Dia adalah Ye Chen, penguasa pengadilan surgawi yang perkasa, Panglima Agung Chu yang perkasa, sekarang gitu rendah hati, tercabik-cabik selama bertahun-tahun. Melihatnya, mata semua orang dipenuhi dengan air mata panas, yang mengaburkan pandangan mereka dan mengaburkan pikiran mereka. Dialah yang memimpin seluruh pasukan biksu Dacu untuk menyerang. Dialah yang membayar kembali hutang darah untuk Dacu Yinghun. Dialah yang datang ke surga dan segudang domain dari Great Chu yang jauh, membawa harapan kampung halamannya, hanya untuk membawa mereka pulang. 100 tahun lubang hitam luar angkasa, 100 tahun pencarian yang sulit, 100 tahun penindasan gelap, 300 tahun terbaik dalam hidupnya,
Semuanya didedikasikan untuk tahun-tahun menyedihkan di jalan yang sepi ini, dan dia menjadi sangat tua. Saya telah melihat guru suci. Lebih dari 50 juta biksu besar tersedak serempak. Leluhurnya yang tak terhitung jumlahnya dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya melepaskan jubah ganas mereka pada saat yang sama, dan bersujud kepada Ye Chen secara kolektif dengan satu lutut dengan keras. Suara ini, seperti guntur dari langit memenuhi langit. Satu lutut ini, bumi 100.000 mil akan terguncang olehnya. Ini harus menjadi gambaran yang mengejutkan. Lebih dari 50 juta biksu, pertempuran yang sangat besar, dan kau tahu kolektif kemuliaan macam apa itu. Kamu, Ye Chen ada di sini. Yang sangat suci. Melihat lebih dari 50 juta biksu berlutut di tanah, semua orang terkejut, dan hati bergetar dengan kata-kata itu. Lebih dari 50 juta biksu berlutut bersama. Hanya kaisar yang bisa menanggung kemuliaan tertinggi. Adegan ini harus menjadi legenda, dan itu juga akan menjadi mitos, dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Kataku, apa asal-usul anak itu? Di puncak gunung di kejauhan, Long Jie menggaruk kepalanya dengan keras, menatap Kui Niu dan Kaisar Kera kecil. 50 juta orang bersujud, aku hampir takut buang air kecil. Tidak hanya dia yang menonton, Kaisar Selatan Beisheng dan yang lainnya juga menonton. Tuan Suci Pengadilan Surgawi, Kaisar Agung Chu. Bibir Kui Niu sedikit kering, itulah yang dikatakan Laoba. Tuan Suci Pengadilan Surgawi, Kaisar Agung Chu. Seng, juga saling memandang, dan kemudian menggelengkan kepala mereka. Tidak mungkin. Di puncak gunung lebih jauh, banyak musuh Feng Xian, Jin Wu Kunpeng, dan Ye Chen semuanya pucat, tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka tidak tahu siapa Ye Chen, dan mereka mungkin membuat 50 juta biksu bersujud secara kolektif, berpikir dengan pantat mereka. Mereka juga tahu betapa menakutkannya identitas dan asal-usul Ye Chen. Mereka takut dan tidak bisa menahan gemetar di hati mereka. Baru pada saat ini mereka benar-benar memahami keberadaan seperti apa yang telah mereka sakiti. Salah satu perintahnya sudah cukup untuk membuat darah mengalir dari seluruh dunia. Di dasar Gunung Wuzi, tubuh tua Ye Chen sudah gemetar, wajah dan janggutnya basah oleh air mata. Sudah lebih dari 300 tahun, tapi dia tidak menyangka pengadilan surgawi masih akan mengingatnya. Jadi dia tidak ragu untuk melintasi medan bintang dan datang ke Xuan Huang karena alasan ini. Pada saat ini, meski dia dikelilingi oleh energi kematian yang kuat, jiwanya tampak sedikit lebih muda. Dia akhirnya bertahan sampai saat ini. Tidak ditelan oleh tahun-tahun, sampai hari ketika istana surgawi bersatu kembali. Ini seharusnya bukan kuburanmu. Si Tunan mendesis dan menghancurkan batu nisan Ye Chen yang berdiri di kaki gunung dengan telapak tangannya. Boom, hancurkan gunung Wuzi sialan ini. Xie Yun sudah menyeka air matanya dan meraung gila. Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengangkat tangannya ke langit dan mengerahkan asalnya. Seperti dia, 50 juta biksu di surga tiba-tiba berdiri, mengangkat tangan, dan mengarahkan jari ke langit. Tapi melihat bahwa masing-masing telapak tangan mereka dikelilingi oleh cahaya ilahi, itu adalah sumber kekuatan dan landasan kultivasi. Di bawah perhatian empat arah, satu demi satu cahaya ilahi melonjak ke langit, berkumpul di langit, dan berkumpul menjadi lingkaran matahari. Segera, langit runtuh, langit meledak, dan menjadi gelap gulita, hanya menyisakan matahari yang cerah. Ibarat putaran matahari yang terik di hari kiamat, cahaya apapun di dunia, di depannya, redup hingga tak berwarna. Itu terlalu besar, seperti gunung raksasa 8.000 zang, memaksa dunia dan menakuti dunia. Keempat biksu, dengan kaki ditekuk, mau tidak mau berlutut, paksaan matahari membuat dunia bergetar. Kaisar Semu, yang tersembunyi di dunia, juga merasakan tekanan, dan ekspresinya ketakutan. Bahkan jika mereka adalah mereka, mereka tidak akan bisa menangkap matahari. Itu terlalu mendominasi. Satu serangan dari 50 juta biksu yang dikumpulkan dari sumber aslinya sudah cukup untuk menghancurkan Kaisar Semu dalam sekejap. Pukul. Dengan 50 juta biksu surgawi berteriak serempak matahari jatuh dari langit. Terlihat bahwa di mana ia lewat,
Langit runtuh sedikit demi sedikit, dan banyak penglihatan tentang keheningan terjalin dan menari bersama. Tampaknya segala sesuatu di dunia akan menjadi abu dan ketiadaan di bawah kekuatan penghancurnya. Semua orang mendongak dan tidak bisa mengalihkan pandangan, hanya untuk melihat matahari. Di mata mereka, diperbesar tanpa batas.